Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik dan sehat bukan? Puji Tuhan. Ya adik-adik, pada pagi hari ini kita akan kembali mengadakan kebaktian sekolah minggu secara online. Adik-adik persiapkan ya Alkitabnya, uang persembahan yang sudah dimasukkan ke dalam amplop, dan semuanya siap memuji nama Tuhan dengan bersukacita. Yang semangat ya adik-adik ya. Baiklah, kakak undang berdiri. Mari kita pujikan nama Tuhan lewat lagu Saat Pagi Hari Ini Ku Datang Lagi. Adik-adik, mari kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, dan doa sebelum pembacaan Alkitab. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang hari-hari yang telah kami lewati. Ada banyak pertolongan dan kasih Tuhan yang Engkau nyatakan melalui cinta kasih kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, dan orang-orang yang begitu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami dimampukan untuk datang kepadamu dengan menaikkan syukur dalam kebaktian sekolah minggu saat ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk boleh beribadah dengan baik, meninggikan nama Tuhan, dan kiranya Engkau jugalah yang akan memperbaharui hati kami melalui firman Tuhan yang kami dengarkan, agar hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan tolong kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang mereka sampaikan adalah seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik masih ingat gak pengajaran minggu kemarin? Ya, temanya Tuhan Yesus Gembalaku. Nah, kalau untuk minggu ini ada yang tahu nggak temanya apa? Ayo. Ya, temanya adalah Yesus Terangku. Adik-adik coba perhatikan ya. Apa yang ada di belakang kakak? Gambar apakah itu? Ya, adik-adik tahu nggak itu gambar apa? Tentunya adik tahu ya, bahwa itu adalah lambang atau logo
Gereja Kristen Pasundan. Tulisannya dibaca coba. Yesus Kristus terang dunia. Sesuai ya dengan tema kita hari ini. Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Hidup kita mau belajar seperti apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, bersinar ya, berbuat baik sehingga hidup kita diterangi oleh kasih-Nya, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk sesama kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Ya, adik-adik, dengarkan baik-baik ya pengajaran yang disampaikan oleh kakak-kakak selama minggu. Selamat mendengarkan. Adik-adik, saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Nah, bagi adik-adik kelas Indria, nanti tolong ya mama papanya untuk membimbing putra-putrinya. Nah, untuk kakak-kakak kelas yang lain, yuk kita baca nanti bersama-sama ya, karena saat ini bacaan kita cuma 1 ayat. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. Bacanya jangan cepat-cepat ya adik-adik ya. Bacanya dengan perlahan ya. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Shalom. Selamat pagi adik-adik kelas Pratama. Apa kabar di pagi ini? Kalian semua ada dalam keadaan sehat ya? Bagaimana? Sudah siap mendengarkan pengajaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Baik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 12 dengan tema Yesus terangku. Adik-adik, dalam kehidupan, khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya ada 2 sisi yang berbeda, yang biasanya berlawanan, ya. Ada sisi positif, ada juga sisi negatif. Kemudian ada sisi gelap dan juga ada sisi terang. Lalu ada sisi baik dan juga sisi jahat, ya. Nah, semua itu selalu mempengaruhi kehidupan kita, ya. Nah, adik-adik, sekarang coba nih, kalau misalnya adik-adik berada dalam suasana atau situasi gelap, bagaimana perasaan adik-adik semua? Tentu yang pertama adik-adik merasa takut ya, atau cemas ya, karena ketika keadaan sekeliling kita ini sedang berada dalam kegelapan, tentunya adik-adik tidak bisa melihat segala sesuatu. Bisa saja misalnya di rumah ya, sedang dalam keadaan listrik padam gitu ya, adik-adik tidak bisa melihat. Kadang-kadang kalau misalnya berjalan juga ya, adik-adik bisa saja terantuk misalnya, atau menyenggol sesuatu. Nah, ketika berada dalam situasi gelap, ada mama misalnya yang membawa lilin sebagai penerang. Bagaimana sekarang keadaannya setelah mama membawa alat penerang itu?
Adik-adik bisa melihat segala sesuatunya. Kemudian adik-adik juga bisa berjalan tanpa terantuk lagi, ya. Nah, demikianlah adik-adik hidup seorang anak Tuhan. Ia harus berada dalam suasana terang, ya. Artinya kalau yang di dalam gelap itu biasanya digambarkan dengan segala sesuatu yang tidak baik, begitu ya. Nah, jika di dalam terang itu kehidupannya itu mencerminkan kehidupan yang baik. Nih, contohnya misalnya adik-adik, kakak akan membuat suatu tabel, ya, tabel baik yang sebelah sini, kemudian yang sebelah sini tidak baik, ya. Nanti adik-adik dalam hati hitung, ya, checklist gitu, baik ataukah tidak baik. Nih, yang pertama nih, untuk mencerminkan bahwa kita menjadi anak-anak terang, meneladani kehidupan Tuhan, ya, Tuhan Yesus. Misalnya ketika adik-adik mempunyai alat tulis yang berlebih, misalnya ketika di sekolah. Lalu temanmu ada yang kebetulan tidak membawa. Nah, bagaimana sikap adik-adik? Apakah adik-adik mau meminjamkan alat tulisnya? Nah, jika iya, itu adalah hal yang baik. Nah, yang kedua, adik-adik ketika mempunyai makanan, ya, apakah adik-adik mau berbagi makanan dengan teman? Ketika kalian melihat temanmu ada yang belum makan atau belum sarapan, adik-adik bagi rotinya atau makanannya. Nah, itu juga mencerminkan hal yang baik. Kemudian hal yang lain, misalnya adik-adik juga bisa mendoakan teman-teman, ya. Apabila teman-teman ada dalam keadaan sakit ataukah dalam kesulitan, adik-adik bisa mendoakannya. Nah, semuanya itu mencerminkan sikap yang baik. Sekarang satu lagi nih, kalau misalnya hal-hal yang tidak baik bagaimana? Ya? Waduh, adik-adik menghabiskan waktu, ya. Bukannya untuk belajar, bukannya untuk mendengarkan firman Tuhan, melainkan adik-adik menghabiskan waktu sepanjang hari dengan bermain game. Ya, ketika mamahnya memanggil, "Dek, ayo sini makan." Ya, "Nanti mah, nih tanggung nih, gamenya belum selesai," misalnya. "Dek, ayo sini mandi." "Nanti mah, sebentar lagi, nih gamenya belum habis." Nah, seperti itu tidak baik, ya. Kemudian nih yang kedua, ketika hujan turun, ya, adik-adik ingin bermain nih di luar, main hujan-hujanan, main basah-basahan, ya. Setelah adik-adik senang-senang berhujan-hujanan, ya, tiba-tiba malamnya menjadi demam, menjadi sakit, tidak enak badan, karena suasana hujan, ada angin, juga airnya dingin dan lain sebagainya. Padahal mama sudah menasehati adik-adik supaya jangan main hujan-hujanan. Tapi adik-adik tetap saja main hujan-hujanan, sehingga badan adik-adik menjadi tidak enak, menjadi panas gitu ya. Waduh, itu hal yang baik atau tidak nih kalau tadi dikatakan oleh mama seperti itu, ya. Yang ketiga nih adik-adik, yang tidak baik bagaimana?
ketika mama misalnya menyuruh adik-adik untuk segera mengerjakan tugas ya, atau PR atau tugas apa saja, atau bahkan menyuruh istirahat misalnya tidur. Dek, ayo cepet nih tidur. Ah, nanti mah sebentar lagi misalnya ya. Dek, ini makan nih yang ini, makanannya habiskan. Enggak, enggak. Saya enggak mau makanan itu, enggak enak. Nah, itu namanya tidak patuh terhadap orang tua atau melawan terhadap orang tua. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, coba sekarang hitung sama adik-adik tabel yang tadi ya. Mana nih yang baik, ada berapa? Hah? Ada 3, bagus. Yang tidak baiknya ada berapa? Ada 1. Harus semuanya tidak baik itu dihilangkan, diganti dengan yang baik sesuai dengan teladan Tuhan Yesus ya. Jadi adik-adik, jika adik-adik berada di dalam hidup yang terang, maka adik-adik harus sesuai atau menuruti teladan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati pada minggu pagi ini. Amin. Ya, kini tibalah saatnya adik-adik mengucap syukur kepada Tuhan lewat persembahan yang adik-adik berikan kepada Tuhan. Adik-adik masukkan ke dalam amplop, nanti persembahan itu bisa dititipkan kepada mama dan papa untuk dibawa ke gereja. Namun dengarlah firman Tuhan yang mengantarkan kita untuk memahami persembahan yang diambil dari surat 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Ya, persembahan juga dilakukan dalam bentuk pujian adik-adik. Kita memuji nama Tuhan lewat lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab Kau miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku.
adik-adik, kita satu dalam doa, kita mengucap syukur untuk persembahan yang sudah diberikan, serta doa menutup renungan pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami kembali datang kepadamu dengan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami mampu memberikan persembahan yang berasal daripadamu ini. Berkatilah kiranya persembahan ini agar boleh terpakai dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan di gereja kami. Ya Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami untuk boleh mendengar, terlebih melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ajarilah kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mampu memancarkan terang terhadap sesama kami. Dengan demikian nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan pimpin kehidupan kami agar senantiasa dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan orang tua kami, keluarga kami, dan guru-guru sekolah minggu yang senantiasa mengajarkan firman Tuhan kepada kami, agar Tuhan senantiasa memberkati. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Ya adik-adik, kakak akan mengajak adik-adik untuk menyanyi lagu tematis ya, dari Kidung Jemaat 322, yaitu Terang Matahari. Ya adik-adik, demikian tadi telah kita ikuti kebaktian sekolah minggu online pada hari ini. Kita akan menerima berkat Tuhan. Adik-adik diundang berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan kembali lewat pujian dari Kidung Jemaat 346. Tuhan Allah beserta engkau. Duduk kembali. Demikian kebaktian sekolah minggu online telah usai. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua. Selamat hari Minggu.